Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin MSI selaku dosen mata kuliah Islam Budaya Lokal. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tirakatan dalam perspektif Islam yang disusun oleh 1. Halimatus Sa'adah, 2. Azwalisi Ahmad, 3. Sailin Nihlah, dan saya Wahyu Dwianto. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sailin Nihlah. Kepadanya saya persilakan. Saya Sailin Nihlah, NIM 085, yang akan menjadi pemateri pertama kali ini menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan. Tirakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu thoriqah, yang berarti sebuah jalan atau metode dan mengacu pada aliran keagamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Secara konseptual terkait dengan hakikat atau kebenaran sejati, yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Kata tirakat adalah penjawaan dari kata Arab thoriqah, yang dalam bahasa Indonesia kemudian menyerap kata ini menjadi tirakat dan tirakatan. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut versi lain, tirakat berasal dari kata taroka, yang berarti meninggalkan. Ini berarti tirakat adalah meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi untuk menggapai tujuan ukhrawi. Pada intinya, tirakat adalah sebuah usaha seseorang dalam mengekang hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Yang selanjutnya, manfaat dari tirakat. Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan tirakat diantaranya mendapat ketenangan dalam hidup ini, memohon kepada Tuhan atau untuk memberikan kemudahan dalam melakukan tujuan tertentu dan mencapai tingkatan hidup yang lebih baik. Menjalani tirakat, diyakini masyarakat Nahdlatul Ulama bisa menjadikan kualitas spiritual semakin dekat dengan Allah dan hajat bisa dikabulkan bila dilakukan dengan benar dan diselesaikan secara sempurna. Adapun ada berbagai jenis tirakat yang dikenal di kalangan pesantren, seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa mutih, ngerawat, dan sebagainya. Tirakat diperoleh dengan cara ijazah dari guru. Cara detail dalam melakukan tirakat bisa berbeda-beda antara pelaku tergantung bagaimana ijazah yang diberikan oleh guru. Tradisi tirakatan ini sudah ada sejak zaman sahabat hingga sekarang. Pada sahabat sering menghabiskan waktu siangnya dengan berpuasa dan malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan tirakat, biasanya orang yang akan melakukan tirakat diberi ijazah terlebih dahulu oleh gurunya. Ijazah itu adalah sebuah bentuk perizinan seorang guru atau kiai kepada muridnya untuk mengamalkan sebuah amalan. Apa itu amalannya? Baik itu berupa wirid-wirid, puasa, sholat, dan amaliyah lainnya. Ada berbagai jenis tirakat yang biasa dilakukan. Karena tirakat merupakan ajang pelatihan hawa nafsu seseorang yang meninggalkan kenikmatan dunia seperti kenyang, nikmat tidur. Dan apabila seseorang dapat melatih hawa nafsu, maka ia semakin mudah untuk istiqomah.
sehingga puncak dari tirakat ini adalah melakukan sesuatu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini mulai sejak zaman sahabat hingga sekarang, hingga banyak dari para ulama juga mengikuti jejak sahabat. Banyak ulama yang rela hidup susah agar dapat mengekang hawa nafsunya hingga dapat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Seperti dapat dicontohkan Mbah Manap, pendiri pesantren Lirboyo yang pernah berpuasa bertahun-tahun dan hanya berbuka dengan dedaunan. Selain itu ada juga Mbah Kiai Haji Munawir Krapyak yang juga ikut tirakatan membaca Al-Quran 40 hari tanpa henti. Dan masih banyak lagi cerita para ulama yang menjalani tirakat ini. Tirakat berarti menjalani laku spiritual untuk mencapai suatu yang diinginkan. Disebut pula oleh kalangan pesantren dengan riyadhah. Ketika disebut tirakatan, maknanya adalah tradisi sebagian masyarakat untuk mengisi hari raya Idul Fitri dengan cara lek-lekan atau tidak tidur semalaman. Tirakat dalam dunia tasawuf disebut juga suluk atau laku, yaitu melakukan sesuatu untuk menjernihkan hati dengan tujuan memperoleh ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dalam konteks inilah, maka orang Jawa membuat acara tirakatan, yakni meninggalkan dalam arti mengurangi, tidak sebaliknya, tirakatan tetapi justru pesta dan makan-makan. Namun, tidak bisa disalahkan karena sudah menjadi istilah dalam bahasa Jawa. Tradisi tirakatan bisa dimaknai sebagai bentuk menahan hawa nafsu. Tirakatan bisa pula berbentuk ucapan syukur. Tradisi ini salah satunya biasa dilakukan pada 16 Agustus malam untuk mengucapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Karena dilaksanakan setiap tahun, tirakatan telah menjadi tradisi di masyarakat. Tujuannya juga positif, yaitu untuk terus bersyukur terhadap kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dan juga mempererat kekeluargaan di tengah masyarakat. Baik, selanjutnya, tirakatan bukanlah acara yang formal. Tirakatan dimaknai sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, sehingga saat ini masyarakat dapat berkumpul secara aman dan makan bersama dengan tenang tanpa ada gangguan dari penjajah. Tirakatan terasa sakral dengan kehadiran tumpeng yang diberi bendera merah putih berukuran kecil di atasnya. Tradisi tirakatan bisa dimaknai sebagai bentuk menahan hawa nafsu. Tirakatan bisa pula berbentuk ucapan syukur. Tradisi ini salah satunya biasa dilakukan pada 16 Agustus malam untuk mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Karena dilaksanakan setiap tahun, tirakatan telah menjadi tradisi masyarakat. Tujuannya juga posesif, yaitu untuk terus bersyukur terhadap kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dan juga mempererat kekeluargaan di tengah masyarakat. Selain itu, tirakatan dapat kita temui pada malam tahun baru Hijriah. Tidak ada referensi yang secara jelas menyebutkan sejak kapan tradisi malam tahun baru Hijriah diadopsi Raja Mataram, Sultan Agung, sebagai tahun Jawa dan diisi dengan malam tirakatan. Sehingga suasana tampak menjadi begitu magis, istimewa, dan seakan menjadi aura tersendiri bagi perjalanan hidup manusia Jawa pada khususnya. Ada pro kontra di tengah masyarakat terkait dengan kegiatan tradisi tirakatan di malam 1 Syuro. Namun, toleransi masyarakat membuat tradisi malam tirakatan tersebut terus berlangsung dengan aman dan tertib. Baik, jadi kesimpulannya adalah tirakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah, yang berarti sebuah jalan. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut versi lain, tirakat berasal dari kata taroka yang berarti meninggalkan. Ini berarti
bahwa tirakat adalah meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi untuk menggapai tujuan ukhrawi. Pada intinya, tirakat adalah sebuah usaha seseorang dalam mengekang hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada ilahi. Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan tirakat diantaranya adalah menempatkan ketenangan hidup dalam hidup ini, memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kemudahan dalam melakukan tujuan tertentu dan mencapai tingkatan hidup yang lebih baik. Tirakat itu diibaratkan sebuah pisau. Jika pisau ini diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam jika digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.